Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke perkuliahan kolokium terkait penulisan latar belakang, di mana pada prinsipnya di mata kuliah ini salah satunya adalah kita harus bisa membuat satu proposal atau suatu penelitian yang bentuknya nanti tertulis dengan kondisi yang sesuai dengan kaidah akademik. Di mana salah satunya pekerjaan tersebut adalah bagaimana Anda membuat misalnya title yang baik atau judul yang baik, kemudian bagaimana membuat latar belakang, membuat metodologi yang baik, dan juga nanti merencanakan riset, bagaimana mempresentasikan hasil-hasil riset dan yang lainnya. Untuk itu, pertama kita akan mempelajari terkait bagaimana menulis latar belakang proposal atau latar belakang penelitian yang baik. Untuk itu, yang pertama, kalau kita melihat introduction atau pendahuluan, nanti prinsipnya adalah ini digunakan untuk mengkomunikasikan di awal, memberikan gambaran terkait riset kita nanti akan dibatasi pada permasalahan yang bagaimana, dan juga nanti di situ harus jelas terlihat bagaimana kita mendesain riset ini atau melihat histori dari riset-riset sebelumnya yang kemudian kita ambil sebagai latar belakang dari penelitian kita, yang nantinya tujuan dari penelitian itu akan terlihat dari permasalahan yang sudah kita ungkapkan pada latar belakang tersebut. Untuk itu pendahuluan itu pada prinsipnya harus bisa mengkomunikasikan terkait tiga hal ini. Jadi yang pertama adalah nanti Anda harus bisa mengkomunikasikan kepada orang yang membaca atau orang yang akan nanti Anda ajak komunikasi dengan proposal itu terkait tema apa sebenarnya yang saya tulis di sini atau topik apa yang saya tulis di proposal ini. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa mengkomunikasikan apakah penelitian saya ini penting atau tidak. Tentu saja kalau Anda menulis penelitian, maka tentu saja Anda ingin mengkomunikasikan bahwa latar belakang yang saya ambil ini adalah sesuatu yang penting yang harus saya riset atau yang harus saya studi untuk kemudian ini kita menghasilkan luaran yang sesuai dengan apa yang ingin kita tulis, sesuai dari apa yang latar belakangnya nanti akan kita ceritakan. Tentu saja seperti itu. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan kepada orang yang nanti akan membaca proposal kita bahwa apa yang kita tulis di pendahuluan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk segera kita ambil tindakan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah apa yang ingin pembaca ketahui tentang hal itu bisa nanti tergambarkan pada pendahuluan atau latar belakang, di mana latar belakang salah satunya adalah sesuatu yang ada di bab pendahuluan biasanya. Ini menjadi jelas kira-kira hal itu nanti apakah bisa tergambarkan dengan baik atau tidak. Untuk itu, seringkali latar belakang adalah sesuatu yang biasanya membicarakan data-data atau hasil-hasil secara historis. Artinya data-data yang sebenarnya sudah dicoba untuk digali oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hanya saja di situ biasanya ada beberapa hal yang menjadi celah atau gap biasanya yang kemudian ingin kita ungkapkan di sini sebagai hal yang akan kita teliti. Sehingga dalam topik-topik pendahuluan ini ada yang harus kita lakukan pertama kali adalah memperhatikan data-data atau penelitian-penelitian sebelumnya atau fenomena-fenomena sebelumnya. Yang harus kita buat dalam tulisan itu tentu saja adalah paragraf pembuka itu harus sesuatu yang menarik. Yang kemudian ini nanti akan bisa menjadi gambaran bagi para pembaca nanti memperkirakan atau membayangkan kira-kira penelitian ini nanti akan berakhir dengan jawaban yang seperti apa. Ya, oleh karena itu seringkali kalau kita pendugaan itu pada proses pendahuluan ini juga seringkali hipotesis dimasukkan pada pendahuluan, ya.
Kemudian pada konteks pendahuluan ini juga yang perlu dilakukan adalah penelitian-penelitian yang selanjutnya. Ini nanti boleh Bapak Ibu nanti di sini atau para mahasiswa di sini menuliskan sesuatu yang proyeksi ke depannya. Ya, dengan harapan itu biasanya nanti akan muncul meskipun pada bab yang paling terakhir setelah kesimpulan berupa misalnya kesimpulan dan saran begitu ya. Tetapi pada konteks ini kita harus dengan betul-betul bisa menuliskan terkait topik-topik penelitian ini yang spesifik, hipotesisnya jelas, hipotesis ini dugaan, sehingga kita harus mampu memproyeksikan sebenarnya dengan nanti di pendahuluan ya ada masalah yang kita ungkapkan di sana, kemudian kita sudah harus mempunyai praduga atau kira-kira kalau berpikir ke depan ini bagaimana ini kesimpulannya begitu ya, sehingga nanti itu akan diuji pada bab metodologi supaya nanti kesimpulan kita itu apakah sesuai atau tidak dengan hipotesis. Jadi prinsip hipotesis nanti adalah memperkirakan jauh ke depan kira-kira hasil dari penelitian kita ini apa. Ya, tentu saja karena kita belum melakukan penelitian, maka melihat ke depan, membuat hipotesis ini berdasarkan dari literatur-literatur review atau konteks-konteks data-data historis yang memang sudah ada. Jadi untuk itu pendahuluan harus kita jelaskan betul kepada para pembaca, kita buat menarik betul latar belakangnya, kemudian kita batasi secara spesifik, kita buat hipotesisnya, dan tentu saja nanti tujuan dari penelitian ini harus diungkapkan. Secara pendeknya atau secara ringkasnya sebenarnya pendahuluan itu simpel seperti itu. Hanya saja seringkali mudah ini kemudian untuk dibicarakan, tetapi dalam prakteknya seringkali kita membutuhkan latihan-latihan tertentu untuk bisa menghasilkan atau menulis latar belakang dengan baik. Contoh misalnya, untuk penulisan latar belakang, itu yang seringkali menjadi kesalahan adalah kita terlalu lebar untuk membuka pendahuluan kita atau memberikan latar belakang dari penelitian kita. Salah satunya contoh misalnya kalau di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, hampir sering kali saya lihat pada latar belakangnya itu terlalu lebar untuk membuka suatu pendahuluan. Contoh misalnya seringkali dibuka dengan potensi laut Indonesia sekian-sekian misalnya, atau luas lautan di Indonesia adalah sekian-sekian, dan ini adalah secara umum seringkali tidak sesuai dengan judul yang kita ambil. Contoh misalnya, pada judul kita adalah misalnya ya studi terkait ekstrak rumput laut untuk anti vibrio pada udang faname misalnya. Maka untuk konteks itu kita tidak perlu kemudian membuka dengan paragraf atau pembukaan yang sangat umum yang ini tidak memberikan penjelasan atau gambaran spesifik terkait dari penelitian yang akan kita ambil. Meskipun kalau kita lihat dari segi cara kita membahas pada konteks latar belakang, itu memang seringkali kita membahasnya dari sisi yang umum menjadi kemudian mengecil, mengerucut pada mengarahkan pembaca untuk memahami maksud dan tujuan dari penelitian kita. Untuk itu seringkali segitiga terbalik ini adalah salah satu cara memahami yang paling mudah bagaimana misalnya suatu latar belakang itu disusun dengan lebih baik begitu ya. Kemudian pada konteks latar belakang kita juga tidak perlu untuk membuat suatu latar belakang itu terlalu umum karena nanti akan membiaskan atau memberikan pemahaman yang terlalu lebar kepada pembaca. Namun ya kita juga tidak
disarankan untuk membuat pendahuluan itu terlalu spesifik. Ya, misalnya tadi contoh studi pengaruh ekstrak rumput laut terhadap penyakit udang ya, untuk antivibrio pada penyakit udang misalnya. Kita tidak perlu kemudian memasukkan konteks yang sangat spesifik, contoh misalnya respon DNA atau respon RNA udang dalam menanggapi masuknya ekstrak rumput laut ke dalam jaringan X di udang adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu ya. Itu tidak terlalu baik dimasukkan ke dalam latar belakang karena terlalu spesifik. Sehingga untuk latar belakang itu tidak cocok. Hal-hal yang sifatnya spesifik itu ada pada tinjauan literatur atau tinjauan pustaka, biasanya di bab setelah pendahuluan ya. Di bab setelah pendahuluan itu adalah literatur review biasanya. Sehingga literatur review itu adalah bagian yang seringkali dibuat untuk tidak terlalu dilihat, biasanya begitu. Karena tinjauan pustaka itu untuk mempertebal proposal biasanya. Tapi ini sebenarnya keliru. Karena untuk tinjauan pustaka atau tinjauan literatur atau literatur review ini justru sebenarnya adalah untuk memahami secara detail permasalahan-permasalahan yang nanti akan dipakai sebagai dasar pembahasan dari proposal penelitian kita, proposal tesis, proposal disertasi, ataupun beberapa proposal-proposal riset lainnya. Sehingga untuk beberapa yang lebih rinci dan spesifik, maka ini tidak perlu ada di latar belakang. Karena nanti pada tinjauan literatur atau tinjauan pustaka, ini adalah beberapa hal yang bisa kita manfaatkan untuk memperjelas konteks-konteks yang lebih spesifik dan lebih rinci dari penelitian-penelitian kita. Oke. Untuk itu, mari kita coba lihat beberapa karakter umum. Ya, secara umum karakter dari latar belakang yang ditulis dalam satu proposal itu seringkali bisa kita lihat mempunyai karakter tertentu. Contoh misalnya pada penelitian-penelitian pendidikan, ya kita bisa melihat sebagian besar di pendidikan itu melibatkan beberapa analisis-analisis yang sifatnya adalah analisisnya kritis, kemudian pembahasannya terkait ke metode-metode dan teori-teori pembelajaran ya, pedagogi, kemudian bagaimana misalnya disiplin ilmu ini biasanya akan dituliskan umumnya mengambil wilayah itu. Tetapi kalau nanti wilayah yang keteknikan atau rekayasa, biasanya penulisan-penulisannya lebih pada mencakup sejarah dari topik-topik penelitian yang sudah dilakukan awalnya. Misalnya pada penelitian sebelumnya, peneliti atau inovator A atau literatur A ini menyebutkan bahwa perkembangannya dari HP itu ya, misalnya keteknikan atau rekayasa, HP yang dulu itu begini, begini, begini sampai ke yang sekarang, sehingga kita kemudian ingin meneliti HP yang tahun depan itu bagaimana. Kalau sekarang ada layar sentuh, maka banyak penelitian yang menitik beratkan pada bahwa nanti kemungkinan kita memerlukan satu gadget yang tidak perlu kemudian disentuh, atau gadget yang ditanamkan pada kulit kita sehingga tidak perlu kita bawa ke sana kemari, dan kemudian tidak perlu beberapa kehilangan ya karena berat dan yang lainnya, sehingga bisa ditanam chip seperti di tangan kita atau yang lain. Nah, ini ada beberapa memang karakter-karakter yang berbeda juga bisa dilihat dari disiplin kesehatan dan kedokteran, humaniora, biologi, kimia, fisika, dan juga ilmu-ilmu sosial. Jadi ada beberapa yang mempunyai karakter-karakter tertentu, tetapi ini secara umum ya. Jadi beberapa hal yang dipaparkan di sini adalah konteks karakter umum dari proposal-proposal yang mengikuti disiplin-disiplin ilmu tertentu. Baik, kemudian bagaimana suatu penelitian
itu nanti bisa distrukturisasikan ya. Ada beberapa cara begitu ya, tips trik untuk membuat satu pendahuluan yang baik. Tadi secara umum prinsipnya sebenarnya adalah Anda harus bisa mengkomunikasikan tematik dari penelitian itu apa. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa memberikan penekanan sehingga kemudian pembacanya itu paham atau mengetahui bahwa penelitian ini sangat penting dan kemudian perlu untuk dijelaskan mempunyai batasan-batasan tertentu dalam penelitian ini itu apa saja, ya. Tetapi untuk proses menulis tentu saja tidak semudah membaca teori. Karena untuk teori berenang itu adalah mudah ya. Kemudian kita gerakkan kaki, kita gerakkan ini itu. Tapi kalau kita hanya membaca theoretical, maka kita tentu saja tidak akan pernah bisa untuk berenang. Sama juga seperti saat kita membuat latar belakang dari suatu penelitian. Sehingga yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah nanti tetap harus mengasah kemampuan kita dalam menulis latar belakang. Kemudian ada tips trik yang memang di setiap penulis mempunyai tips trik yang berbeda-beda. Setiap publisher, setiap beberapa scholar begitu ya, cendekiawan itu mempunyai cara yang pasti sangat berbeda-beda. Tetapi coba kita lihat ada beberapa, saya ambil satu theoretical yang kemudian ini mungkin bisa membantu kita untuk menulis pendahuluan atau latar belakang yang nantinya baik ya. Jadi ada yang menyebutnya CARS, yang ini nanti modelnya akan coba kita pelajari. Oke. CARS atau singkatan dari The Great Research Space Model ini adalah salah satu metode yang diperkenalkan oleh John Swales yang nanti ini digunakan untuk memberikan langkah-langkah sederhana untuk membuat latar belakang dari suatu proposal, penelitian, tesis maupun disertasi. Ya. Langkah-langkah sederhana ini juga sebenarnya mudah untuk dipahami, tetapi tentu saja tetap membutuhkan latihan-latihan yang untuk memperkaya bagaimana cara kita untuk menulis ya. Yang pertama contohnya adalah pada step 1, kita harus menetapkan topik-topik yang nanti harus kita tuliskan ya. Secara singkat kita harus membuat topiknya. Dan nanti kita harus mencatat ide-ide penting dari topik itu. Contoh misalnya, tadi kita contohnya adalah eksplorasi rumput laut untuk penyakit ya. Ini maka topiknya adalah topik penyakit ya. Dengan memanfaatkan rumput laut dan menyelesaikan masalah penyakit ikan yang nanti akan kita batasi atau proses untuk pembatasan nantinya di bab ketiganya ya. Jadi kita sudah menjelaskan bahwa kita mempunyai topik masalahnya adalah penyakit pada udang dan kemudian kita selesaikan dengan potensi dari rumput laut, begitu ya. Sehingga untuk memulai ini kita biasanya harus memberikan batasan secara umum. Misalnya penelitian pada 5 tahun terakhir atau 10 terakhir itu kita harus memberikan statement itu di mana nanti kita menunjukkan bahwa penelitian kita merupakan penelitian yang baru atau mempunyai state of the art yang baik. Tentu saja penelitian itu bukan tidak boleh kita mengulang penelitian orang lain, tetapi yang tidak boleh adalah 100% kita mengulang ya. Kecuali kemudian kita merubah metodenya atau ada informasi-informasi baru tertentu sehingga kita perlu untuk mengulang penelitian yang nanti kemungkinan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kemudian kalau di langkah-langkah yang pertama ini adalah menentukan relevansi topik-topiknya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi gap-nya atau kesenjangannya ya. Jadi penelitian yang dilakukan itu ini, tetapi kita belum pernah melakukan penelitian pada rumput laut jenis apa atau spesies apa begitu ya. Maka ini kesenjangannya harus kita jelaskan. Contoh misalnya, penelitian-penelitian yang memanfaatkan rumput laut telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir begitu ya. Penelitian
A menggunakan spesies ini, penelitian B spesies ini, penelitian C spesies ini, namun tidak atau belum pernah dilakukan untuk spesies X. Padahal spesies X ini banyak tumbuh di misalnya daerah di sekitar Malang atau sekitar Madura ataupun yang lain. Sehingga niche atau kesenjangan gap-nya ini nanti akan bisa terlihat dari latar belakang yang sudah kita susun. Kemudian yang ketiga adalah mengisi kesenjangan itu dengan informasi-informasi yang baru di mana nanti pembatasan itu terjadi dan nantinya tujuan penelitian ini juga akan dijelaskan ke sana. Sehingga kalau tadi ternyata penelitian rumput laut itu banyak. Ini dalam 10-15 tahun terakhir, langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menjelaskan bahwa ada gap yang tidak kita isi. Contohnya ternyata kita mempunyai rumput laut yang belum pernah dilaporkan atau belum pernah diteliti. Sehingga pada step yang ketiga adalah kita menawarkan rumput laut yang belum diteliti itu untuk kemudian digunakan sebagai sampel. Sehingga tujuannya adalah melakukan eksplorasi, melakukan studi terkait ekstrak rumput laut spesies X untuk menyelesaikan permasalahan vibrio pada udang. Ya, contohnya seperti itu. Jadi penulisan ini adalah satu penulisan yang memang kemudian perlu untuk kita lakukan. Ini ada beberapa contoh yang kalau kita lihat di contoh berbahasa Inggris misalnya, umumnya dimulai dari beberapa yang sifatnya umum atau broad introduction to topics ya. Kemudian mempersempit pembahasannya, narrowing the topic, kemudian indicating important of research ya. Kemudian menjelaskan step 1 adalah pentingnya apa dan yang lain itu harus kita sampaikan. Kemudian step 2 itu establishing niche yang dimana nanti kita mengisi kekosongan dari fakta-fakta yang sudah kita sebutkan di atas. Sehingga nanti dari beberapa background ini nanti bisa kita tulis. Contoh yang paling gampang ini ada beberapa tapi ini saya coba sederhanakan ya. Cara menulis latar belakang penelitian. Ini ada beberapa scope yang sebenarnya yang kita perlukan itu adalah latar belakang umum, kemudian melakukan literatur review, merasionalisasi, kemudian membuat kesimpulan, tujuan objektif begitu. Yang ini sebenarnya bisa untuk kita cek begitu ya di sini. Ini ada beberapa yang nanti bisa kita ikuti. Tetapi yang paling utama adalah kita mengikuti struktur yang kemudian secara komprehensif terukur itu mampu mengkomunikasikan bahwa penelitian kita itu penting, penelitian kita itu berjalan dari yang sifatnya umum ke yang spesifik, dan kita penelitiannya adalah penelitian yang mempunyai tujuan tertentu untuk menjawab hal-hal yang tadi. Ada salah satu step juga yang kemudian ini penting untuk kita pahami. Jadi untuk menuliskan itu kita juga dituntut untuk memahami kita tujukan ke siapa proposal itu. Ya. Jadi audiens itu perlu untuk kemudian dipahami. Apakah ini nanti kompleksitinya dipakai untuk meng-apply pada satu badan yang kemudian dia sangat spesifik atau badan yang sifatnya umum, ya. Kalau sebagai untuk misalnya penelitian sarjana, pasca sarjana itu sifatnya adalah sifat yang tidak terlalu spesifik namun juga tidak terlalu umum. Jadi kita malah mempunyai kecenderungan untuk spesifik karena audien kita itu adalah audien orang yang memang mempunyai topik-topik ketertarikan yang mirip ya di Fakultas Perikanan misalnya, maka kita tentu saja akan membahas dan yang membaca nanti kemungkinan adalah orang-orang yang juga mempunyai ketertarikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah memahami masalah penelitian. Tentu saja saat kita ingin menulis pendahuluan, kita perlu untuk memahami secara utuh setiap sudut, setiap bagian dari teori-teori
maupun hasil-hasil pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian kita perlu melakukan tinjauan literatur, di mana proses ini biasanya adalah untuk menguji atau untuk memastikan bahwa kita betul-betul tahu terkait teori-teori dan juga informasi-informasi terbaru terkait penelitian yang akan kita ambil. Ya. Kemudian data historis ini juga perlu untuk disampaikan, misalnya peristiwa riset-riset lampau, peristiwa-peristiwa khusus humaniora itu sejarah-sejarahnya juga harus perlu kemudian kita pahami, ya. Kemudian identifikasi kontroversi dan kesenjangannya. Jadi yang tadi ini niche itu perlu kita pahami untuk diisi. Komponen-komponen utama risetnya itu perlu kita buat, dan kemudian alur logis penulisan mulai dari yang umum kemudian mengecil menjadi sesuatu yang sifatnya lebih spesifik, ini perlu untuk kita buat. Kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa mengkomunikasikan bahwa latar belakang kita, kebaruannya itu terlihat, ya. Sehingga kalau tadi yang saya ingatkan bahwa tidak boleh suatu penelitian itu betul-betul 100% mengulang hal-hal yang sudah dilakukan, ya. Maka kalau kita mengulang, maka kebaruan kita itu tidak ada. Sehingga seringkali para pembimbing biasanya akan menanyakan kebaruan penelitian ini ada di mana, begitu ya. Meskipun terkadang seringkali kita memahami kebaruan ini juga terlalu serius begitu ya, karena kebaruan itu tidak harus semuanya baru persis. Yang tadi itu kita sampaikan bahwa penelitian itu seringkali kita hanya merubah spesiesnya, kita hanya merubah metodenya, atau kita merubah beberapa lokasi dan yang lainnya. Kemudian hal-hal yang perlu kemudian dihindari saat kita melakukan proses penelitian atau menulis latar belakang pada proses pembuatan proposal penelitian adalah yang pertama ambigu, ya. Kita menuliskan sesuatu yang sulit dipahami atau memungkinkan double tafsir atau menafsirkan hal-hal yang mungkin bisa jadi nanti akan berbeda dari yang sudah kita pelajari atau yang ingin kita komunikasikan ke pembaca. Itu adalah latar belakang yang tidak baik. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menulis latar belakang itu dengan cara yang jelas, tidak ambigu, dan kemudian alurnya, logic thinkingnya itu jelas, ya. Mulai dari yang fenomena dulu kita buka secara umum, kemudian kita mengerucut pada topik-topik tertentu, dan nanti akan menghasilkan latar belakang yang baik. Kemudian tema yang tidak terkait ini juga tidak boleh ada 1, 2, 3. Biasanya ini seringkali kita gagal, ya saya ulangi lagi, kita gagal membuat latar belakang penelitian yang baik seringkali karena kita gagal dalam membuat alur pembicaraan latar belakang atau alur penulisan latar belakangnya itu tidak segaris. Tahu-tahu misalnya ada 1, 2 paragraf yang tidak sesuai atau tidak segaris atau tidak mempunyai logical thinking yang baik dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini seringkali kita lepas biasanya. Nah, ini diperparah juga, ini saya harus bicarakan ini. Seringkali kita gagal untuk membuat setiap paragraf itu berjalan dengan baik. Satu paragraf itu selalu hanya ada satu ide pokok, ya. Dan satu ide pokok ini bisa kita taruh di depan, deduktif, atau kita taruh di belakang, induktif. Nah, ini juga salah satu umumnya seringkali menjadi satu hal yang gagal untuk dilakukan oleh para mahasiswa. Sehingga harus hati-hati, betul ya. Untuk itu kita perlu untuk memperjelas lebih baik, ya. Bagaimana kita membuat satu pendahuluan dan bagaimana kita membuat paragraf yang jelas dengan hanya satu ide pokok pada setiap satu paragraf. Kemudian yang ketiga adalah organisasi yang buruk. Ini tadi. Jadi kita menaruh antara latar belakang, antara bab pertama, kedua, ketiga, keempat ini tidak dalam alur flowing ide yang baik. Seringkali terpotong. Tahu-tahu di bab ketiga, paragraf ketiga, itu tidak berbicara sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan paragraf 2 atau paragraf setelahnya. Lah ini seringkali kita gagal untuk membuat aliran
ide aliran tulisan yang baik. Ini yang seringkali menjadi masalah. Sehingga untuk itu salah satu cara dan mungkin adalah satu-satunya cara untuk kita membuat latar belakang suatu proposal dengan baik adalah dengan cara kita berlatih terus-menerus. Jadi tidak ada sama sekali cara yang lebih baik selain mengetahui theoretical, memahami saran-saran tips trik, tetapi kita tidak boleh tidak untuk selalu berlatih. Karena kalau tidak berlatih sama saja tadi saya ingatkan ke kita semua bahwa saat kita ingin berenang maka kita tidak akan mungkin bisa dengan hanya membaca teori-teori saja tanpa berlatih. Saat kita ingin bisa nyetir mobil, ingin nyetir sepeda motor ataupun yang lain, teori boleh kita baca. Tentu saja itu akan sangat memudahkan kita. Tetapi tanpa kemudian kita berlatih terus-menerus, maka nanti akan menghasilkan hasil yang juga pasti akan kurang memuaskan. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan untuk mata kuliah kolokium bab bagian untuk penulisan latar belakang yang baik. Selanjutnya silahkan jika ada diskusi dan yang lain yang perlu ditanyakan, kita nanti ketemu di kelas selanjutnya yang akan minggu depan kita laksanakan. Demikian untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.